Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari kelas OOP Praktikum D dengan NIM akhiran 117. Di sini saya ingin mengerjakan UAS Praktikum OOP yang dimana UAS tersebut ini membuat program Java sederhana berupa game pertarungan antara dari pemain dan goblin, yang dimana itu pada awal program dapat memilih satu karakter kesatria, dan juga yang kedua yaitu penyihir. Di sini menggunakan perulangan, pertarungan berjalan menggunakan perulangan. Lalu juga ada HP random dari 85 untuk kesatria, untuk penyihir, dan juga untuk goblin. Alur program dan juga contoh outputnya. Yang dimana skenario pertama menceritakan tentang kesatria yang menang, lalu juga skenario kedua yang ini pemain kalah dengan penyihir kalah dan goblin menang. Baik, langsung saja. Pertama-tama membuat objeknya terlebih dahulu. Oke, satu. Oke. Nah, sudah. Ini depannya. Nah. Bentar, ini kenapa ini? Mati-mati. Ini dihapus dulu. Mana ini coba? Nah, untuk kelas yang pertama di sini membuat Java class yang dimana itu kelas karakter ya. Karakter. Nah, karakter di sini sebagai abstrak class ya, yang dimana ntar kelas ini itu objeknya dapat dibuat langsung dan hanya bisa diwariskan ke kelas-kelas lain. Jadi import menggunakan import Java outfit util karena ntar ada variabel random. Import Java util util random. Util random. Lanjut tuh akan protected string nama pertama, lalu setelah itu protected integer HP. Nah, untuk perjalanan HP-nya lalu dilanjut yaitu random ya, untuk randomnya karena kan ntar HP-nya itu random. Nah, lanjut setelah itu membuat untuk public karakternya kelas karakternya itu public variabel karakternya ya, karakter bentar. Oh, ininya belum ditambahin apa? Public struct ya. Abstract kelas karakter. Nah, yang dimana itu terberisikan string nama, terus integer HP, dan juga kurung itu ada integernya yaitu this name nama sama dengan nama, lalu this HP sama dengan HP, lalu this random sama dengan new random.
Lanjut, di sini membuat public finalnya untuk final apa tadi? Final new. Untuk tadi namanya. Untuk keyword final. Nah, intinya itu public final string get name return nama. Lanjut, untuk ini dibuatkan satu-satu ya, untuk nama, HP, dan juga ntar abstrak random string. Final integer get HP. Oke, return HP. Lanjut untuk nah di sini kan ada 3 file ya, yang dimana nama HP random. File random ini ditaruh di sini supaya semua karakter turunan nanti itu bisa langsung dipakai tanpa harus membuat random baru. Oke. Setelah selesai membuat konstruktornya tadi, yang dimana itu menerima HP, nama dan HP, juga lalu dis nama yang dimana tidak bisa di assign parameter untuk file milik kelas. Lalu membuat public abstract ya, public abstract public abstract integer. Nah, ya untuk lanjut membuat metode serangnya, public abstract serang. Nah, setelah selesai membuat metode serangnya, yang dimana ntar ini kan abstrak metodenya, jadi gak ada isinya di sini karena di setiap karakter turunannya nanti mempunyai cara menyerang yang berbeda. Nah, ini itu dasar dari polymorphism. Lalu dilanjut dengan public void. Setelah ada serang, ada juga terima serangan. Dimana itu ada integer damage, karena kan serangan ya. Lalu dis HP itu min sama dengan damage. Oke, lalu if dis jika dimana terima serangan dis HP itu kurang dari 0, di sini dis HP itu sama dengan 0. Nah, jadi di sini terima serangan itu yang dimana kalau mengurangi HP dan untuk mengurangi HP, dan ada pengecekan supaya HP ini tidak negatif atau sampai minimal itu 0. Jadi kalau misalnya HP-nya terakhir itu udah 0, langsung kalah. Public membuat untuk input boolean yang dimana itu masih hidup ya, masih hidup itu return dis
HP sama dengan sama dengan akan tetap hidup apabila HP-nya itu lebih dari 0. Oke, untuk abstrak kelasnya karakter sudah selesai. Dilanjut membuat kesatria. Nah, pada kelas kesatria ini itu sama tadi, karena di sini kan akan menggunakan random, jadi import Java, karena kan serangannya berbeda-beda, tidak semuanya nanti sama, makanya perlu ada import randomnya. Jadi pertama itu public class public class kesatria ini itu kan turunan dari karakter, jadi kita beri extends karakter. Nah, public class kesatria extend karakter, yang dimana di sini menggunakan keyword karakter. Karena kan ekstensinya itu interherence ya, yang dimana mewarisi semua metode dari kelas karakter. Ada juga di sini 4 konstanta: private, static, final, integer, HP. Max itu sama dengan 80. Yang dimana lanjut untuk private, static, final, integer, HP, underscore, ini underscore min ya, min, ini max, itu sama dengan 85 lah. Lalu ada private, static, final, integer, HP, final integer damage nya kan sekitar dari 15 sampai itu ya, sampai 20. Jadi di sini berarti min itu sama dengan 15. Nah, untuk yang max-nya itu static, final, integer, damage, ini gak dikasih underscore ya. Ya Allah. Oh, sudah ya. Max itu sama dengan 20. Nah, setelah selesai membuat 4 konstanta ini, yang dimana ntar diberi static final atau final keyword lah ya, agar nilai darinya itu tidak bisa diubah, yang dimana static ini memiliki kelas bukan objek ya. Jadi secara umum ini mendefinisikan untuk konstantanya yang di Java. Lalu public kesatria. Nah, karena di sini di konstruktor ini lanjut setelah membuat konstruktor tadi, di sini saya akan membuat konstruktor dengan memanggil nama super, yang dimana ini memanggil konstruktor dari parent class-nya yaitu karakter. Jadi super public kesatria super. Oke. Nah, kesatria new random, terus next
integer HP max itu sampai HP min plus 1 lalu plus HP underscore min. Oh, ini ada penutupnya ya. Ini banget. Dan ini kok. Oh, ini bentar. Sudah ini. Setiap itu ada penutupnya. Terus dikasih. Saya selesai, dilanjut membuat override ya. Bentar. Override. Salah. Override public integer serang return random next integer itu dari dmax karena tadi sudah HP max dan minnya, lalu lanjut ke dmax max sampai dmax min. Oke, lalu plus 1. Duh, dikira kurung kelihatan. Nah, lanjut plus dmax min. Nah, jadi di sini rumus random range-nya itu dari next integer max min, yang dimana itu jadi untuk HP 80 sampai 85, lalu next integer lagi 6 plus 80 plus HP min yaitu 80, yang dimana itu akan menghasilkan angka 80, 81, 82, 83, 84, 85. Sama seperti pada override nanti, yang dimana metode serang ini akan menimpa metode abstrak dari parent class-nya, yaitu dari karakter, untuk yang dimana ini digunakan untuk polymorphism. Karena sudah, lanjut untuk membuat kelas penyihir. Java class penyihir. Nah, pada kelas penyihir ini itu strukturnya nanti sama persis seperti pada tadi pada kesatria, tetap ada ini ya, import randomnya ya, karena kan memang damage-nya itu berbeda-beda, gak sama. Walaupun ntar akan manggil dari si parent class-nya untuk mengetahui damage yang untuk mengetahui HP dari para penyihir satria ini. Sama tetap di sini membuat 4 konstanta tadi, itu private, static, final, integer, HP. Oh, bentar, ini belum tambahin ya, ntar. HP min, terus di sini sama dengan itu 85 ya untuk penyihir. Ininya sama seperti tadi, karena ini adalah kelas turunan warisan dari karakter, maka tetap ada extends karakter, karena kan nanti turunan dari karakter ya. Kita lanjut
private static final integer HP max itu sama dengan 90. Lalu untuk private static final integer demic underscore minus sama dengan 10. private static final integer demic yang max ya, demic max, astagfirullah, demic max itu sama dengan 15. Jadi tadi penjelasannya kan untuk minus HP minusnya itu dari 85 sampai 90, sedangkan untuk damage-nya itu hanya dari 10 sampai 15. Yang dimana itu range HP dan damage-nya itu berbeda kan dari si Ksatria. Walaupun strukturnya sama, HP memang lebih tinggi pada penyihir, tetapi kalau damage tetap besar pada si Ksatria. Dan juga di sini membutuhkan konsep inheritance yang dimana itu tidak perlu menulis ulang metode tadi, metode terima serangan dan masih hidup dan juga lain-lainnya, karena semuanya itu sudah diwarisi dari karakter. Ini tinggal publik penyihir sama seperti pada kesadaran. Di sini menggunakan super konstruktor ini ya, super penyihir new random the next integer, terus sama tadi itu HP max sampai HP min itu plus 1. Lalu itu plus 1 plus HP min. Lanjut setelah selesai membuat yang super kelasnya, di sini lanjut untuk membuat yang serang. Terima serangan masih hidup itu sudah ada di abstrak kelas karakternya, jadi tidak usah. Di sini itu override ya, sama seperti tadi. Override itu public integer. Kayaknya belum sih, bentar. HP. Oh, ininya gak usah ini. Maaf. Surat super penyihir random. Oh iya, harusnya ada ya. Bentar. Apa hasilnya gak usah? Oh, habisnya ini sih. Nah, lalu public integer serang. Yang dimana itu return dari random next integer damage max-nya sampai damage plus 1. Lalu di sini juga plus damage min-nya.
Nah, sudah selesai pada tahap untuk penyihir. Dilanjut setelah selesai penyihir, membuat bagian goblin. Goblin. Nah, pada goblin di sini juga membutuhkan extend karakter ya, sama seperti pada penyihir dan juga itu tadi. Mirip lah semuanya. Penyihir, kesatria dan juga goblin. Di sini goblin itu sama, di sini membutuhkan UB class goblin. Kan karena ini turunan warisan dari si parent kelasnya itu karakter. Extend karakter. Astagfirullah. Karakter. Nah, lanjut goblin. Membuat konstanta private static final integer. Untuk HP Goblin sendiri kan dimulai dari 80 sampai 90. Sedangkan damage-nya itu hanya 10 sampai sama. Damage max-nya dan juga damage min-nya itu sama 10. Jadi HP di sini dari min itu tinggi 80. Sedangkan untuk yang bagian final integer HP underscore max itu sama dengan 90. Lalu static final damage-nya itu tetap ya sama untuk damage gede maupun kecilnya. Damage underscore min sama dengan 10. Ntar ini tadi kasih integer. Lalu dilanjut itu static final integer damage minimalnya ya. Minimalnya sama dengan 10 juga. Apa ini? Private static final. Oh, ini max-nya, lupa. Kok malah min mana? Setelah selesai sama membuat konstruktornya dengan tambahan super class public goblin super itu goblin itu new random next integer HP max HP max sampai HP min itu plus 1 ya. Terus dilanjut plus HP underscore min. Sini segini. New kenapa ini? Oh ya, lupa nambahin ininya. Variabel apa namanya? Importnya. Import util Nah, lanjut yang terakhir itu membuat untuk polymerse void override itu public integer serang itu return kemudian random next integer
untuk bagian damage-nya. Damage min sampai damage max-nya ya. Plus 1. Lalu plus damage ini udah di plus atau di atas belum ya? Udah jadi semua. Tinggal di konsol depan. Dimana itu kan goblin di sini kan desain goblin di sini kan sebagai musuh ya. Ya, damage minus ya. Ini kan sebagai musuh yang dimana range HP-nya itu akan lebih besar dari 80 hingga 90-an. Tetapi damage-nya kan hanya sampai 10 sampai 20-an lah. Ya. 10 sampai 20-an. Kok 10 sampai 10 sampai 20-an. Nah, 10 sampai 20-an. Jadi bisa lebih kuat dari pemain maupun bisa lebih lemah dari pemainnya. Tergantung sehingga hasilnya itu tidak dapat diprediksi. Lalu lanjut yang terakhir yaitu untuk main Java main class main. Nah, yang dimana bagian mainnya ini sama di sini tapi menggunakan Java util import scanner ya. Di sini gunakan scanner. Oke, sudah. Yang dimana ini akan di sini saya akan mendeklarasikan variabel pemain bertipe ini tipe karakter. Oke. Yang pertama itu pastinya scanner dulu ya. Scanner sama dengan new scanner system in scanner malah ini scanner. Nah, gimana itu kan tadi kan deklarasi variabel dari karakter ya, bukan karakter dari karakter ya, bukan Ksatria maupun penyihir. Dimana itu kan adalah polymorphism atau satu variabel itu bisa memegang objek dari kelas yang berbeda selama turunan dari karakter. Jadi sistem out print astagfirullah out print itu hasil di sini itu sebagai 1 2 3 4 5 6 7 6 aja mini battle game, karena kan di sini kita akan membuat mini battle game ya. Mini battle game 1 2 3 4 5 6. Lalu sistem outprint itu pemilihan karakter ya. Jadi kita pilih karakter lah. Coba ya. Pilih karakter, lalu setelah itu memberikan pilihan ya. Yang dimana pertama itu sistem println itu yang pertama ada Ksatria ya, contohnya dijadikan opsi pertama. Lalu yang kedua itu ada penyihir println
penyihir. Lupa ada ketik dulu. Nah, setelah selesai membuat pilihan, dilanjut dengan membuat pilihan ya, untuk kita nanti memilih mau milih apa, contohnya mau milih karakter ksatria apa mau milih karakter penyihir, menjadi jahat menjadi baik. Lalu dilanjut println pilihan ya. Pilihan. Setelah selesai membuat pilihan, dilanjut membuat integer pilihan sama dengan scanner next integer. Astagfirullah. Lalu setelah itu membuat loop pertarungan ya. Loop pertarungan. Kan dari sini kan mintanya pertarungan yang menggunakan perulangan ya. Jadi karakter ini polymorphism sih. Karakter pemain itu if pilihan sama dengan 1, maka pemain sama dengan new ksatria, karena kan pilihan pertama itu ksatria. Lalu dilanjut else. Jika pemain ini pilihan 2. Jika tidak, pemain sama dengan new penyihir. Nah, lalu dilanjut di bawahnya itu buat goblin. Di sini sama dengan goblin sama dengan new goblin. Untuk goblin ya, ini dilupinan saja. Lalu lanjut membuat subprint-nya. System out println semua aja deh. Println ini karakter pemain membuat setter getternya get nama. Lalu system out println itu HP awal itu pemain itu titik get nama, titik get nama lalu terus lagi ini, lalu tanda kutip plus
pemain get HP. Pemain get HP. Pemain get nama X, pemain get HP. Ternyata apa ya? Sistem out println, lalu sistem out. Nah, ini belum di out nih. Println pertarungan oke, itu dimulai, si tanda seru. Oke, itu juga varian scanner sistem ini. Oke. Lalu integer ronde sama dengan 1, while itu pemain pemain titik masih hidup dan goblin masih hidup. Nah, ntar ini kenapa ya? HP awal ntar ini kurang. Sistem out println itu HP awal goblin get HP. Goblin get HP. Gak bisa ini kenapa? Main get HP, goblin get HP. Pemain lanjut, lanjut ya. Jadi while masih hidup, lalu sistem out print lalu lanjut lagi out println itu ronde
plus ronde. Oke, setelah itu pemain akan menyerang goblin. Jadi, taruh dulu. Nah, di sini itu integer. Damage pemain itu sama dengan pemain serang. Lalu lanjut. Lalu lanjut yaitu goblin. Goblin terima serangan ya. Terima serangan. Damage pemain. Setelah itu sistem pemain get nama. Pemain get nama plus menyerang goblin. Menyerang goblin dengan damage. Damage pemain. Nah, kasih plus oke. Lanjut. If jika goblin masih hidup, maka goblin kalah. Lalu sistem out pemain titik get nama plus menang. Break. Dilanjut lagi itu membuat setelah break ya, setelah goblin masih hidup, maka goblin menyerang balik jadi integer damage goblin sama dengan goblin
Goblin serang. Jadi setelah kita membuat saya membuat Goblin di sini kalah, menang, terus pemain menang, dan jika apabila Goblin itu akan menyerang balik di sini ya. Posisi Goblin menyerang balik dan Goblin skenario main kalah. Terima serangan damage Goblin. Lalu lanjut damage Goblin sistem println sama di atas, itu Goblin itu menyerang balik pemain nama plus dengan damage Goblin plus setelah itu membuat sistem println pemain get nama itu plus menerima damage ya, menerima damage, HP plus pemain get nama menerima damage pemain gila menerima damage HP di sini plus pemain get HP. Oh iya, berarti ininya kecil ya. Ya. Lalu break. Setelah itu ronde plus ya. Ronde Bentar. Sistem println sistem dan itu outputnya ya. Println itu game telah selesai. Jadi scanner close. Nah ini gimana nih? Sistem telah selesai. Scanner close. Scanner close. Ntar nih kayaknya ada yang salah.
Karakter pemain buka kurung ini gak dikasih otomatis betul ke sini. Iya, berarti ini kurang satu lagi. Nah, udah ronde plus-plusnya kenapa ini? Ronde plus-plusnya ronde kok malah tertulis kok kangen ronde oke sudah apakah bisa ini karakter pemainnya karakter pemain. Oh, ini karakter pemainnya gini ya, salah ini. Ntar. Tuh. Jadi ronde plus-plusnya itu kenapa lagi? Ronde tuh. Salah. Ronde udah dirotongin ya. Ini 7 ronde, oke betul kan. Apa sih?
Udah plus ronde. Karakter pemain bentar. Di sini tuh belum ke running ya. Karakter pemain, maka di integer apa ya? Mungkin di bagian integer rondenya kenapa? Integer ronde tapi nggak bisa dicek kah, bentar ya. Ronde k integer ronde. Ini mana sih? Import Java Tools Scanner integer ronde sama dengan 1. Integer ronde sama dengan 1. Sudah, maka Goblin hidup ronde. Nah, ini kenapa tiba-tiba bisa di sini? Ini belum dibuat yang terakhir. Ternyata habisnya ini malah habisnya ini per break belum. Masih ada if pemain masih hidup itu pemain masih hidup, maka sistem out print mana sih, nggak bisa ya. Pemain get nama kalah. Lanjut yaitu sistem out println Goblin menang. Break. Ininya sini breaknya nih. Oh, ini gak usah yang di Goblin nih. Nah, ini sudah benar ya. Nah, terjadi selesai. Yang jadi ini timen ini setelah jadi di sini kan ntar pemain di sini kan akan memilih tuh mau apa namanya, mau milih objek yang
ksatria atau jadi penyihir pada bagian ksatria dan penyihir. Nah, setelah itu akan ada loop pertarungan yang dimana itu menggunakan while menggunakan kondisi while yang selama pemain dan goblin masih hidup, ronde akan terus berjalan. Nah, di setiap ronde di sini pemain itu akan menyerang dulu dengan nama di sini pemain serang. Setelah itu Java ini akan otomatis di sini memanggil serang dari si karakter parents class-nya. Yang disebut itu dynamic dispatch atau polymorphism. Setelah itu, setelah goblin diserang, di situ dicek apa HP-nya sudah 0 atau kurang. Nah, jika goblin kalah, maka loop-nya di sini akan berhenti. Nah, jadi di sini tuh kalau misalnya goblin sudah kalah, maka loop-nya akan berhenti dengan break. Nah, kalau goblinnya masih hidup, maka goblin di sini akan menyerang balik pemain. Jadi goblin di sini akan menyerang balik pemain, begitu terus hingga salah satunya kalah. Baik, kalau misalnya di running, kita coba lihat. Oh, bentar, kayaknya ini ada harus close. Coba dulu deh. Soalnya biasanya ini error kayaknya. Biasanya harus diginin dulu. Terus mencoba. Nah, sudah bisa. Maka di sini kasih pilihan, anggapannya kita akan menjadi penyihir. Maka jika kita menjadi penyihir, pertarungan dimulai. Oh, bentar, ini kok kayaknya ada yang error. Maka menyerang akan jadi penyihir. Maka di close dulu ya. Bentar. Di sini akan buka NetBeans dulu. Soalnya biasanya nge-freeze ini laptopnya. Tuh, orang buka jelas sih. Jadi di sini barusan ada problem pada outputnya, tunggu dulu ya, di refresh dulu. Ntar ini dibuka ulang lagi NetBeans-nya. Soalnya nge-freeze biasanya. Aduh. Bentar, ini kenapa lagi nih? Bentar. Aduh. Nggak bisa dibuka ya NetBeans-nya. Loh. Bentar dulu ya. Loh. Mau jadinya gini sih. Bentar ya, ini laptopnya nge-freeze. Tunggu dulu. Sudah mulai mau masuk ke NetBeans. Coba kita hapus dulu semuanya, udah kita restart ke UAS OP. Ntar masih start dulu.
Ntar dulu masih prosesnya opening project. Sudah 3%. From the sudah bisa dibuka. Bentar, coba ke main Java-nya, kita coba running. Nah, di sini saya coba running ya. Oke. Kita coba running file. Ini kenapa ini? Bentar, masih di coba dulu, masih prosesnya. Jadi mungkin ntar hasilnya itu ada ketika skenario pertama ada di mana pemain menang, dan juga skenario kedua itu ada pemain kalah. Ntar tunggu, sabar. Aduh. Nah, jadi pas pilihannya gini, kita anggap aja milih jadi ke Satria. Waduh, kenapa ini ya? Kok error ya? Mohon maaf, ini memang dari laptopnya error, padahal di tanda yang salah. Bentar dulu ya. Baik, di sini tadi mohon maaf karena ada nge-freeze dari laptopnya barusan, sempat mati sebentar. Nah, jadi untuk hasilnya itu, dan juga tadi di sini ada kekeliruan ya, kayaknya di bagian mana ya? Bagian pertukaran antara max dan min-nya di sini tadi kebalik ya, mohon maaf. Jadi kalau di running itu hasilnya seperti ini. Anggapannya kita di sini ingin jadi seorang ksatria. Maka karakter pemain ksatria, HP awalnya ksatria ini 80, sedangkan awal goblin 88, karena kan dia dari 85 hingga 90 kalau goblin tadi. Nah, pertama itu ksatria akan menyerang goblin, maka dengan damage 17. Lalu goblin ini menyerang balik ksatria dengan damage 15. Nah, kan karena damage-nya goblin itu cuma sampai 10 sampai 20. Jadi ksatria menerima damage, HP-nya masih 65. Lalu ksatria menyerang goblin dengan damage 17, goblin menyerang balik ksatria dengan 11. Ksatria menerima damage, HP 54. Jadi ronde ketiga ini karena sama-sama masih hidup ya. Jika masih hidup akan terus berjalan hingga pada ronde ke-6 ksatria menyerang goblin dengan damage 19. Nah, goblin kalah dikarenakan dikarenakan goblin sudah HP goblin sudah 0. Ksatria menyerang goblin dengan damage 19, goblin menyerang balik ksatria dengan damage 10. Ksatria menerima damage, HP 13. Sedangkan untuk yang untuk yang penyihir, kita kalau coba penyihir ya. Nah, kalau penyihir itu bisa menang bisa kalah kadang. Jadi awal penyihir 88, lalu awalnya goblin itu 81. Penyihir menyerang damage 13, nah penyihir tinggal 77, kan penyihir sama besarnya tuh dengan goblin damage-nya. Terus hingga di akhir goblin kalah dan penyihir menang. Kalau contoh itu tadi skenario menang ya. Ini kalau skenario kalah. Jadi goblin kalah, cuma menang.
Nah, nih pada skenario pemain kalah itu anggapnya penyihir menyerang 11, sedangkan goblin menyerang balik itu dengan damage 15. Nah, di sini goblin menyerang balik penyihir dengan damage 13 dan penyihir penyihir menerima damage balik dari sebanyak segitu. Nah, seterusnya hingga kalau nggak salah game itu si penyihir itu terkena damage terakhir itu dengan damage 10 dan goblin itu menang dikarenakan damage-nya lebih besar 18. Jadi dari itu goblin menang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan juga tadi ada pause dikarenakan kendala laptop, mohon maaf. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.